tadi disebutkan memang salah satu yang membuat kita jadi secara medis akan banyak kendala kesehatan itu salah satunya berbohong. Ya. Ada rangkaian juga tadi setelah berbohong itu kenapa menjadi penyebab, mungkin saya bilang bukan penyebab utama, tapi ada beberapa hal yang membuat arahnya kan yang paling utama adalah stres sebenarnya. Iya. Karena saya melihat mungkin ada orang tidak berbohong karena bagi orang yang menganggap bahwa oh ternyata orang sakit itu misalkan mungkin dia melihat orang sakit pas ini sering banyak bohong pasti karena itu menjadi pemahaman akhirnya. Oke. Padahal banyak juga mungkin saya melihat kalau karakter orang itu salah satunya adalah kalau dia orang yang perfeksionis dalam hal sesuatu, mengerjakan sesuatu, ditambah insecure, dia selalu was-was terhadap keadaan, merasa gak aman, depan, itu selalu negatif, itu membuat orang stres. Padahal dia nggak berbohong. Akhirnya ya saya cuma memastikan bahwa pemahaman itu jangan sampai sakit itu menjadi gara-gara dia itu munafik nih, akhirnya itu menjadi semacam guyonan kan gitu. Jadi nggak benar. Pertama itu, yang kedua orang-orang yang stres gara-gara dia punya karakter tadi yang perfeksionis dan insecure itu yang bisa menghilangkan itu lah. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang mutakin itu pasti jadi orang yang sehat. Mungkin saya penutupan nanti itu, tapi jangan dibalik. Jadi kalau saya katakan orang mutakin itu pasti orang yang sehat, jangan dibalik bahwa orang yang sakit itu enggak mutakin. Enggak. Orang yang sakit itu bisa jadi orang mutakin yang lagi disayang oleh Allah. Orang-orang yang sakit itu dalam bahasa tadi saya sampaikan masalah istighfar. Orang yang sakit itu dalam bahasa medis teologisnya, Allah lagi kangen dengan istighfarnya orang yang diamanai penyakit itu. Jadi Allah lagi rindu dengan istighfarnya orang yang diamanai penyakit itu tadi. Nah, dalam korelasinya konteks kita yang kita bahas ini itu memang itu munafik itu ciri-cirinya seperti itu, dan kemudian bisa menjadi bagian dari penyebab sakitnya seseorang yang munafik itu. Sekali lagi juga jangan dibalik bahwa kalau orang sakit itu munafik orang itu. Enggak, sama dengan tadi, sama dengan orang mutakin itu pasti sehat. Bukan berarti orang yang sakit itu enggak mutakin. Mohon maaf, orang mutakin itu pasti sehat. Bukan berarti orang yang sakit itu enggak mutakin. Selaras dengan itu, orang munafik itu pada perjalanannya akan jadi sering sakit. Bukan berarti orang yang sakit itu pasti orang munafik, ya gitu ya. Ya, terima kasih. Ini pemahaman ini yang memang endingnya akan saya sampaikan seperti itu. Memang sama dengan mutakin sehat dan munafik sakit. Jangan kemudian dibalik. Ya. Tapi bahwa kemudian sifat-sifat munafik itu menyebabkan berbagai macam penyakit, iya jelas terbukti itu. Lalu bagaimana caranya untuk kemudian membuat orang-orang yang perfeksionis, orang-orang yang merasa insecure itu, merasa tidak aman dengan kehidupan kedepannya itu menjadi stres? Salah satu penyebab utamanya itu adalah sandarannya enggak mutlak ke Allah. Itu yang jadi penyebab utamanya. Memahami bahwa kemudian kesempurnaan itu milik Allah, maka dia tidak mungkin sempurna. Perfeksionis itu adalah sifat yang kemudian melihat segala sesuatunya itu harus hebat. Maka kemudian ada target-target yang harus dicapai. Target-target itu apabila kemudian tidak dicapai akan membuat stres. Contoh konkret gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita punya anak kita misal berapa gitu, 3 atau 4 orang gitu ya. Masing-masing punya tipikal ciri-ciri sendiri, masing-masing punya gaya sendiri-sendiri, tapi kita tanda kutip menargetkan karena perfeksionis tadi. Ayah dulu itu ranking 1 terus, maka anak-anak saya harus ranking 1. Maka kemudian ditarget, kamu harus ranking 1. Maka banyak aspek yang terus kemudian menjadi sesuatu yang itu target dan kemudian itu ternyata malah membuat stres.
Maka jawabannya selain sandarkan sepenuhnya kepada Allah, pahami masing-masing takdir orang itu berbeda. Dan yang kedua, hiduplah apa adanya. Hiduplah secara tidak berlebihan atau secara sederhana. Orang-orang perfeksionis itu luar biasa berlebihannya. Orang-orang perfeksionis itu merasa insecure, merasa tidak aman karena memang tidak semele dengan apa yang dialaminya saat ini. Itu yang menjadi penyebab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takdir terbaik kita adalah apa yang kita alami saat ini. Itu takdir terbaik kita. Saya duduk di sini, panjenengan duduk di situ, enak gitu ya, sandaran, kakinya dilipat, sesekali diselonjorkan, gitu kan ya, belok kiri, belok kanan, sambil dipijet-pijet dikit. Ini takdir terbaik kita ini. Betapa banyak orang di luar yang sana yang pengen ngaji tidak bisa, karena di Wiyung Sejahtera sana lagi diinfus, tidak bisa kemana-mana. Nah, maka kalau kita memahami bahwa takdir terbaik kita hari ini adalah apa yang kita alami, maka kita tidak pernah merasa insecure. Kita pasti merasa bahwa ya ini kehidupan yang terbaik. Nanti jangan dikaitkan dengan kemudian lo berarti ya wis ngene ae kita tidak maju ke depan. Oh enggak, orang Islam itu visioner. Orang Islam itu visioner, ke depan yang dipikirkan. Justru yang dipikirkan adalah akhiratnya. Ternyata korelasinya memikirkan akhirat, dunianya dapat, sudah jelas kan itu ya. Jadi kalau yang dirahmati Allah, maka kemudian kita harus menjadi bagian dari orang yang mutakin itu. Sekali lagi, bukan kemudian kalau mutakin sehat, yang sakit nggak mutakin. Munafik itu sakit, berarti kalau ada orang sakit munafik, ya, enggak gitu ya. Betul informasinya Pak Jenengan tadi ya. Saya kira itu. Ibu-ibu mungkin ada? Ibu-ibu nggak ada, berarti bapak-bapak. Satu lagi, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bahwa kita tahu bahwa itu orang munafik atau berbohong, tapi kami itu memberi kepercayaannya. Itu gimana seandainya kita sudah mengatakan orang ini berbohong, kita juga tahu sendiri. Dalam arti kita memberi kepercayaan untuk hal pengurusan itu gimana? Ya. Iya mesti curhat ini. Mesti curhat ini. Ada. Kebiasaan dia kebiasaan. Jadi gini, ini pertanyaannya kan mesti pada sebuah institusi ya, pada sebuah apalah, misalkan sebuah organisasi lah, ya sebuah organisasi ya, sebuah organisasi yang kemudian dalam skup kecil kita, dalam skup kecil dulu, bahwa kalau sudah tahu kita bahwa itu berbohong, bahwa orang ini nggak jujur, orang ini suka menyelewengkan amanah, wis kategori orang munafik itu ada pada orang ini. Karena berada pada satu organisasi yang punya aturan di organisasi itu, dipilih kan dulu prosesnya ada rapat, ada penentuan, ada penunjukan, maka kemudian di SK-kan, disepakati bahwa jadi misalkan ketua takmir An-Nur, sudah periodisasinya berapa? Diputuskan 3 tahun, ya sudah, berarti jadi ketua takmir selama 3 tahun. Baru jalan 1 bulan ternyata ketahuan kalau ini bohong, ada laporan keuangan yang nggak dianukan, nggak sesuai. Nah, maka kemudian mekanisme rapat lagi, Pak, untuk mengganti itu. Artinya untuk mengganti itu memang tidak gampang. Terus begitu ketahuan bohong, oh sudah ganti. Enggak, tetap melalui mekanisme organisasi, melalui mekanisme rapat. Maka untuk menggantinya harus seperti itu. Dalam skup yang lebih tinggi lagi, di Pak Lurah, di Pak Camat sama, bahkan Presiden pun sama.
jelas-jelas bujukan, kenapa kok kemudian gak iso digulingkan? Karena melalui mekanisme. Sementara mekanisme yang ada itu belum memungkinkan untuk menurunkan dengan berbagai macam penyebabnya. Harus dalam konteks presiden ya harus disetujui oleh DPR untuk kemudian impeachment itu untuk kemudian menurunkan. Lah DPR-nya sama dan sebangun. Lah terus nggak akan pernah ada impeachment itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada konteks kepemimpinan ini itu ada mekanismenya. Berbeda kalau kemudian kita person to person tahu orang itu berbohong. Misalkan kita pernah ngutangi 1.000, engkau tak bayar Selasa, misalkan Ahad gini, Sabtu gini utang, engkau Selasa tak bayar. Ternyata Selasa pus nggak ada konfirmasi, nggak ada apa-apa, wes nggak dibayar sampai lali. Sing utang itu lali, sing utangi jeeling. Ketemu ditagih, yang marah siapa? Wong nagih duwe dhewe ngutang, yang dimarahi yang ngutangi gitu ya. Lah kalau masalah personal gitu gampang kita. Oh wis ojo sampai kemudian kita tanda kutip misalkan dalam konteks hutang ini ya, kalau kita memang korelasinya hutang piutang itu wis ojo sampai ngutangi maneh, sudah. Personal gitu. Dan di pikiran kita wis iki bujukan, ojo dadi ketua takmir, engko bujukan iki engko. Nah, gitu. Mekanismenya ada mekanisme organisasi yang harus dilalui. Maka banyak pengamat, banyak yang menganalisis 2024 nanti itu titik krusialnya Indonesia. Kalau sampai Indonesia di 2024 itu memilih pemimpin yang salah, maka jangan berharap Indonesia itu nanti tanda kutip masih ada. Banyak yang memprediksi Indonesia nanti akan hancur, akan berkeping-keping ketika 2024 nanti kita keliru memilih pemimpin. Maka semoga pemimpin yang tepatlah yang nanti memimpin Indonesia. Kalau semoga Allah mengabulkan itu, amin. Nah, gitu ya. Hanya dua, inya dua. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang di